Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulina Apriliani. NIM saya 190101110047. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan suatu topik yang berjudul siklus Calvin dalam menggunakan energi kimia untuk mengubah CO2 menjadi gula. Siklus Calvin adalah sebutan lain untuk reaksi gelap pada proses fotosintesis. Dinamakan siklus Calvin karena ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Melvin Calvin Ellis, dan reaksi-reaksi ini berjalan berputar-putar dan kembali menjadi molekul asalnya. Disebut sebagai reaksi gelap bukan berarti terjadi di tempat gelap atau terjadi pada malam hari. Penamaan reaksi Calvin dikarenakan pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Siklus Calvin atau reaksi gelap ini terjadi setelah adanya reaksi terang. Siklus Calvin dimulai dari mengolah CO2 lalu menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. 3 bagian siklus Calvin menghasilkan satu produk molekul. Maksudnya, dalam sekali siklus Calvin akan dikeluarkan satu molekul gliseraldehid 3-fosfat. Tumbuhan perlu melakukan 2 kali siklus lagi untuk menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan disatukan menjadi glukosa atau gula berkarbon 6. 3 tahap dalam siklus Calvin yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua reduksi, yang ketiga regenerasi. Tiga tahapan siklus Calvin. Tahap pertama ada fiksasi. Proses yang terjadi pada tahap pertama ini adalah penangkapan CO2 dari udara bebas. CO2 yang berhasil ditangkap kemudian akan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Hasil dari pengikatan 3 molekul RUBP dan 3 molekul CO2 yaitu berupa 3 molekul yang memiliki 6 karbon tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap kedua yaitu reduksi. Masing-masing molekul 3 PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 PGA menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida
3-fosfat. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahap ketiga yaitu regenerasi. Proses yang terjadi pada tahapan regenerasi adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat dari tahapan reduksi akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat lainnya digunakan dalam pembuatan RUBP. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Kalau diringkas, 3 tahapan dalam reaksi Calvin itu seperti ini. Reaksi yang terjadi pada tahapan fiksasi yaitu merubah RUBP menjadi PGA. Kemudian pada tahapan reduksi terjadi perubahan PGA menjadi PGAL. Kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu regenerasi, terjadi reaksi yang mengubah PGAL menjadi molekul untuk pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. Hasil berupa glukosa dimanfaatkan untuk kebutuhan, sedangkan RUBP akan masuk kembali ke dalam reaksi selanjutnya dan masuk dalam siklus Calvin kembali. Begitu seterusnya. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu di membran tilakoid, kloroplas atau grana. Tempat terjadinya reaksi gelap yaitu di stroma kloroplas. Reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Sistem reaksi terang terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan reaksi gelap tidak mempunyai sistem. Proses reaksi terang terdiri atas eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik dan non-siklik. Sedangkan proses pada reaksi gelap terdiri atas fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Input atau bahan yang dibutuhkan dalam reaksi terang yaitu cahaya matahari dan H2O. Input reaksi gelap atau bahan yang dibutuhkan dalam reaksi gelap yaitu ada CO2, ATP, dan NADPH2. Output reaksi terang atau hasil yang dikeluarkan yaitu ada ATP dan NADPH2. Output reaksi gelap atau hasil yang dikeluarkan dalam reaksi gelap yaitu glukosa atau C6H12O6.
Fotosintesis adalah proses rumit yang terdiri atas dua mekanisme dengan masing-masing memiliki banyak langkah di dalamnya. Dua tahap fotosintesis ini adalah reaksi terang atau foto pada fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari dan siklus Calvin atau sintesis pada fotosintesis yang menggunakan energi kimia. Reaksi terang adalah langkah fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Di sini tertulis kalimat, perlu diperhatikan bahwa reaksi terang tidak menghasilkan gula. Lalu muncul pertanyaan, terus produk apa dong yang dihasilkan oleh reaksi terang? Jawabannya adalah reaksi terang menghasilkan O2. O2 adalah gas yang biasa dipakai manusia untuk bernafas. Nah, gula ini dihasilkan pada tahapan reaksi gelap atau siklus Calvin. Tenaga pereduksi pada siklus Calvin berasal dari NADPH yang didapat lewat reaksi terang. Untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat digunakan ATP. ATP ini juga dihasilkan dari reaksi terang. Jadi, kesimpulannya, siklus Calvin itu bisa menghasilkan gula, tetapi dapat melakukannya dengan bantuan NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Dengan demikian, siklus Calvin sebenarnya tidak membutuhkan cahaya secara langsung, tetapi dia membutuhkan produk bahan kimia yang dihasilkan dari reaksi terang. Meskipun sebagian besar siklus Calvin pada tumbuhan terjadi di siang hari. Siklus Calvin dengan pemasukan CO2 lalu mereduksi karbon menjadi karbohidrat berbentuk gula berkarbon 3 atau 4, yang pada tahap ini dipergunakan sebagai dasar pengklasifikasian terhadap tumbuhan. Apakah tumbuhan ini termasuk tumbuhan C3 atau tumbuhan C4? Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam siklus Calvin yaitu air dan karbon dioksida. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu di grana, sedangkan tempat terjadinya reaksi Calvin yaitu di stroma. Manfaat produk fotosintesis antara lain: 1. Sebagian gula digunakan sel tumbuhan sebagai zat makanan. 2. Molekul-molekul gula
diuraikan untuk melepaskan energi. 3. Sebagian molekul gula diubah menjadi senyawa lain. 4. Sebagian molekul gula disimpan sebagai cadangan makanan. Sekian dan terima kasih.